Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa. Tuhan, berbicaralah, pakai lidah bibir hamba-Mu, sampaikan apa menjadi isi hati-Mu, biar setiap kami menjadi pribadi yang diubahkan lebih serupa dengan Engkau. Buah kami manis dan matang, bisa dinikmati begitu banyak orang. In Jesus name we pray, amen. Oke, tema khotbah minggu ini adalah The more we talk, the more we sin. Ya, Amsal 10 ayat 19 kita baca bersama. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Nah, kita semua mau ya dipandang sebagai orang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu mengendalikan lidahnya. Dalam artian nggak banyak bicara. Karena makin banyak bicara, makin besar probabilitasnya bahwa kita akan salah ngomong. Jadi lebih baik bicara tuh jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak komentar terhadap hal-hal, tapi kita lupa komentarin diri kita sendiri. Nah, kalau ada anak kecil mungkin bisa mengurangi banyaknya kata-kata yang diucapin aja. Maka akan mengurangi kata-kata yang mungkin melukai saudaranya, atau kata-kata yang enggak menghormati atau menghargai orang tuanya. Kalau sebagai pasangan kita bisa mengurangi kata-kata yang diucapkan, terutama ketika sedang bantah-membantah, maka konflik akan bisa dikurangi. Nah, kalau aja ketika kita sedang marah lalu kita jangan banyak bicara, maka kita udah mengurangi luka yang akan kita timbulkan. Mari kita bikin kata-kata kita lebih sedikit secara kuantitas, tetapi lebih banyak secara kualitas. Jadi kata-kata jangan banyak bicara, tetapi lebih berkualitas isinya. Jadi lebih bermanfaat, lebih berguna, bahkan lebih indah didengar. Karena kata-kata yang kurang berguna udah disingkirkan. Nah, kita baca Amsal 10 ayat 19 ya. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, kita semua mau dipandang sebagai orang yang berakal budi. Nah, mari kita wujudkan dengan menahan bibir kita. Jadi kurangi kuantitas bicara, tapi perbanyak kualitas isi pembicaraan kita. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Jadi bukan sesuatu yang kemungkinan lagi, tapi pasti ada pelanggaran. Karena manusia cenderung tidak sempurna, maka jangan sibuk perbanyak kuantitas kata-kata, tapi perbanyak kualitas dari kata-kata yang diucapkan. Mari kita baca firman Tuhan, Proverbs 10 verse 19. Too much talk leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut. Too much talk, terlalu banyak bicara, bisa membawa kepada dosa. Jadi bukan nggak boleh bicara ya. Komunikasi itu penting sekali dalam teamwork, misalnya kerjasama dalam pelayanan. Yang jadi masalah adalah ketika kita dalam pelayanan, tapi kita mulai membicarakan hal-hal di luar pelayanan itu sendiri. Jadi bisa mulai masuk ke dalam ranah mungkin banyak bicara. Jadi bukan mengurangi komunikasi atau meeting untuk kerapihan gerak kerjasama, tetapi jangan terbiasa kebanyakan ngelantur kalau ngomong ya, atau mestinya bicaranya harusnya ranah pelayanan yang utamanya. Takutnya malah jadi omongin hal-hal lain yang dipandang dosa di mata Tuhan. Nah, jaga mulut kita baik-baik ya saudara. Too much talk, bukan nggak boleh bicara. Komunikasi itu penting sekali di dalam hubungan pertemanan atau pekerjaan. Tetapi yang jadi masalah ketika dalam hubungan, mungkin hubungan pertemanan, yang diomongin bukan hal-hal yang membangun keeratan hubungan itu sendiri, tetapi mulai membicarakan hal-hal yang ngerusak hubungan. Atau misal komunikasi di dalam dunia kerja itu pastilah baik dan sangat diperlukan, tetapi akan menjadi masalah ketika yang diomongin mulai nggak nyambung dengan pekerjaan. Nah, di situ kita harus berhati-hati. Jangan kebanyakan bicara yang akhirnya ngomongin hal-hal di luar pekerjaan, padahal harusnya banyak update pekerjaan yang perlu diobrolin tapi nggak diobrolin. Malahan seringkali kita ngobrolin hal-hal yang di luar pekerjaan. Nah, di sini hati-hati. Don't talk too much. Di luar hal-hal yang membangun dan berguna bagi pekerjaan tangan Tuhan. Nah, Presiden Amerika bernama Theodore Roosevelt adalah pribadi yang pemberani ya, nggak kenal takut dan
banyak karakteristik hebat lainnya. Tetapi sama seperti kita semua sebagai manusia, kita semua bukanlah pribadi yang sempurna. Dan kelemahan Pak Presiden Amerika ini katanya adalah orangnya terlalu banyak bicara. Sampai sekretaris kepresidenan pernah menghitung dan mencatat bahwa di dalam waktu 2 jam makan malam di Istana Presiden Amerika, yaitu White House, tamu-tamu hanya bicara dengan total sekitar 4 menit lebih 30 detik. Selebihnya Pak Presiden yang ngomong sendiri hampir 2 jam itu. Dan hal itu tercatat dalam sejarah. Nah, kita bisa melihat bahwa the more we talk, the more we sin. Terus kenapa kita ngomong kebanyakan sih? Ya kata studi sih orang kebanyakan bicara mungkin karena grogi, atau mungkin ya orangnya egois, atau karena pribadi orangnya ya seru sendiri aja, atau bisa juga karena kita sombong katanya. Nah, apapun itu alasannya, segala sesuatu yang berlebihan seringkali nggak bagus ya. Jadi perdalam isi atau kualitas komunikasi, bukan hanya perbanyak kuantitas kata-kata. Di Proverbs 10 verse 19, when there are many words, transgression is unavoidable, but he who restrains his lips is wise. Ya, words dalam bahasa aslinya itu daubau, yang artinya cara berbicara, kata-kata, ekspresi, komentar atau pernyataan. Jadi pada manusia modern berbicara itu bukan hanya sebatas tatap muka atau dengan suara aja ya, karena kita bisa bicara melalui jempol kita nih, di sosial media, di grup, di update story atau feed kita, atau kita bisa kasih respon di kolom komentar di video yang kita tonton. Nah, mari jaga apa isi komentar kita, apa pesan dari kata-kata kita. Karena semakin banyak kita berkata-kata, semakin banyak kemungkinan kita tuh berdosa. Nah, semakin banyak kita berekspresi atau merangkai kata dalam updatean kita, atau ngerespon teman kita di chat atau di grup, maka akan semakin besar kemungkinan kita jadi batu sandungan buat orang lain atau berdosa di hadapan Tuhan. So, not too much ya. Nah, Proverbs 10 verse 19, when there are many words, transgression is unavoidable, but he who restrains his lips is wise. Restrains dalam bahasa aslinya itu casak, yang artinya mengendalikan lidahnya atau menahan bibirnya. Jadi walaupun situasinya tuh memang mengundang komentar yang kayaknya aduh ngeselin atau nggak baik, tetapi pastikan kita jangan banyak bicara. Kita kendalikan lidah kita dan tahan bibir kita supaya nggak banyak komentar, terutama komentar yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan dibablasin, dilepasin gitu aja ya. Kendalikan mulut saudara, kendalikan mulut kita, karena semua kata-kata harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi kalau terlalu banyak bicara, akan semakin banyak hal-hal yang perlu kita pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Nah, mari belajar jangan banyak bicara, terutama secara kuantitas, tetapi mulai perhatikan kualitas hal-hal yang kita bicarakan. Biarlah hal-hal yang kita bicarakan adalah hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Ingat bahwa orang dikatakan bijaksana ketika orang tersebut sadar kapan harus berhenti bicara. Kalau kita ragu, yang mendingan jangan diucapkan. Jangan sampai kalau kita jadi menyesal setelah kita kelepasan ngucapin sesuatu. Nah, mungkin kita bisa cek apa kita kebanyakan ngomong nih. Yaitu ketika kita mulai nggak ngizinin orang lain untuk ngungkapin pemikiran mereka, atau mungkin kita mulai nggak mau denger komentar mereka, atau ketika kita mulai nggak merasa mau tahu mengenai apa yang ada di pikiran orang lain, atau kita nggak mau dengar apa yang menjadi unek-unek atau keluh kesah mereka. Kalau saudara orangnya, maka saudara bisa berlatih ya untuk berbicara dalam 1 atau 2 kalimat aja, komentar 1 atau 2 kalimat saja. Jadi karena semakin banyak kita bicara, maka semakin banyak juga kemungkinan kita salah ngomong. Jadi mari kita mulai masuk kembali dalam pembenahan diri, di mana kita lebih memperhatikan kualitas kata-kata yang kita pilih, dan perhatikan untuk jangan salah bicara. Lalu ya, bicara jangan terlalu banyak, terutama kalau sudah keluar dari poin utamanya. Kita belajar tidak terbiasa bicara ngelantur jauh kemana-mana, malah kehilangan esensi penting dari tujuan awal komunikasi itu sendiri. Sampaikan hal yang penting, biasakan bicara penuh isinya, bukan hanya hiasannya. Mari izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkan ada urapan-Mu dalam tahun ini,
dalam hidup kami, supaya kami dimampukan untuk berbicara hal-hal yang tepat, berbicara tidak bertele-tele, berbicara bukan untuk menambah probabilitas berdosa, tapi biarkan kami berbicara dengan lebih bijaksana, dan kami dilihat orang berbijaksana dan berakal budi. Mulai hari ini Tuhan, bantu kami bertanggung jawab dengan kata-kata kami, dengan hal-hal yang kami pilih, bahkan dengan kata-kata di updatean kami. In Jesus name we pray, Amen. Tuhan Yesus memberkati dan see you next week.